Sama lah. Sama persis atau bagaimana? Ya, teman-teman lain juga ya termasuk. kalau kalian pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, ya ini sampai kita ketakutan dan Dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta, betul dong? Sampai maaf dok, sampai kerana pribadi mungkin mama. Iya, karena pribadi semua lah diobrak-abrik, serah deh. Tapi gimana dok, artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer-buzzer yang nyerang dokter, apalagi sampai kerana pribadi. Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa di Kitab Mirzani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut, walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Membenci akan tetap membenci. Apapun yang dokter speak up hari ini tetap akan diminta masalah. Apakah Betul. akan tetap speak up ke depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan ini pada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini. Kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya. Bang, Ya, Untuk dokter mungkin akan segera dilakukan tindakan hukum atau bagaimana dok? Ini jawabannya nanti. terakhir aja dok. Terakhir. nanti kalau kalian mau tahu tadi nanya-nanya fase down aku, dokter Janet sangat mengetahui. Silakan nanti wawancara beliau. Ya. Dokter, terkait ini kita mengacungkan jari tengah tadi, respon dokter seperti apa? Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Nggak, kalau acungin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga kan? Ya. Iya. Emang karakternya kayak gitu ya. Dok, mungkin ke depan bakal hadir di persidangan lagi atau seperti apa? Undangan cukup satu kali kan bang? Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang, kok nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan seperti itu. Jadi harapannya apa dok? Dok untuk hari ini. Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun, dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial, apabila diperas, silahkan laporkan pada pihak yang berwajib. Aku satu nambahin ya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Dok, Selain itu, jangan dipercaya. Ada pesan buat dokter dan Iya dokter. Ya, dokter cepat sehat ya, cepat tobat. Tolong kita sesama sejawat mulutnya dijaga. Masih sejawat? Ya, Masih, Dok? dokter kan, tapi Masih, Dok? ya tolonglah dijaga kita ya. Malu lah kita sebagai dokter ini harusnya baik-baik saja. Ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai saudara kandung. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipublish, tapi kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadinya dan menyerang pribadi itu udah. Ya kalian nilai sendiri lah. Mas dulunya ketua Perdesi ya, ketua Perhimpunan Dokter Kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu. Seperti itu dok. Coba dijelaskan dok. Ya saya rasa sih teman-teman bisa lihat aja di Google bagaimana sumpah dokter, etik kedokteran itu bisa dicari di Google. Dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter yang menjelekkan sejawatnya di sosial media seperti itu. Dan saya juga saya
jujur sangat melihat perjuangan beliau dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang. Tetapi saya berikan apresiasi karena di sini Dr. Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa. Dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif. Jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin permintaan saya. Dokter Reza. Dokter. Maunya gimana? Dari dokter Mau segera. Tanya Pak Biri. dari dokternya gimana? Tanya Pak Biri lah. Nah, udah selesai. Udah ya. Ya pokoknya ikutin aja lah, ikutin aja kita apa namanya. Ya saya tuh kadang suka takut salah ngomong, ngeduluin ngomong, nanti saya ditegur. Ini agak galak beneran, agak galak. Soalnya yang berani gebrak meja cuma dia doang ke istri Kalau saya. saya merasa mempunyai kredibilitas saya sebagai dokter, Bang Giri mempunyai kredibilitas beliau sebagai lawyer. Pantun. Udah ya, gerani. Ini aku terakhir bicara ya. Oke. Aku mau menyampaikan beberapa hal. Satu, malam ini adalah cara kami membayar hutang kami kepada rekan-rekan media dan klien kami. Setengah jam lebih ya. Terima kasih ya. Selama ini kami memisahkan kalian karena ada hukum acara yang harus kami patuhi. Oke, itu pertama. Yang kedua, ketika klien kami dan kami harus mematuhi hukum acara, bukan berarti klien kami pelangak plong atau takut. Malam ini lihat, pindahkan pelangak plong itu kepada siapa? Oke? Yang ketiga, saya mau kritik kepada rekan-rekan sejawat kami. Inilah hukum acara yang sebenarnya. Kalau Anda sebagai penasihat hukum dari pelapor, lu nggak ada punya wewenang untuk berbicara peristiwa hukum. Itu adalah wewenang dari jaksa penuntut umum. Jangan ngebacot. Kami aja tidak berani berbicara peristiwa hukum dari awal sampai tadi. Clear ya? Jadi kalau ada advokat praktisi hukum ngebacot peristiwa hukum terhadap klien kami, dia tidak paham tuh masalah. Oke, selamat malam.